Dua pelaku diduga memiliki peran berbeda dalam kasus penembakan bos rental di Tol Tangerang. Ajat Supriyatna sebagai salah satu pelaku diketahui menyewa kendaraan dengan menggunakan identitas palsu. Kendaraan yang disewanya diberikan kepada seseorang berinisial IM. Setelah itu, Ajat Supriyatna dijanjikan kompensasi sebesar 5 juta rupiah. Ajat kemudian menjualnya kepada oknum TNI Angkatan Laut. Pelaku yang lain yakni oknum TNI Angkatan Laut yang diduga melakukan penembakan. Ia sempat meletuskan tembakan ke arah korban beberapa kali, tak lain ialah Ilyas dan rekannya Ramli. Ilyas tertembak di tangan menembus ke bagian dada dan meninggal dunia. Di sisi lain, Ramli tertembak di tangan dan perut, saat ini dirawat intensif di rumah sakit. Polresta Tangerang akan menyampaikan kepada publik secara utuh terkait kasus tersebut. Peran, kronologi, barang bukti sudah disita oleh pihak kepolisian. Sebelumnya, bos pemilik mobil rental bernama Ilyas Abdurrahman tewas tertembak di res area 45 Tol Tangerang Merak, arah Jakarta pada Kamis 2 Januari 2025 lalu. Ilyas tewas saat melacak mobil Honda Brio yang dibawa kabur oleh penyewanya. Polisi telah menetapkan 4 pelaku dalam kasus ini. Hal itu dibenarkan Kapolres Tangerang Kombes Baktiar Joko Mujiono pada Sabtu 4 Januari 2025. Terkait penolakan Polsek Cinangka, kronologisnya seperti apa? Jadi kronologis pada saat di Polsek Cinangka, kami itu mencari polsek terdekat karena mobil kami sedang lari dari kabur pada situ lagi pengajaran juga, lagi di daerah Pantai Carita sampai Pantai Anyer. Kemudian mobil kami yang dibawa kabur itu berhenti sejenak 15-20 menit di dekat Pantai Sambolok Anyer. Nah, di situ kita mencari polsek atau polres terdekat. Lalu ternyata di dekat situ ada Polsek Cinangka. Nah, kemudian kita langsung mampir ke sana, Polsek Cinangka, untuk meminta perlindungan atau pendampingan dari Polsek Cinangka. Dari Polsek Cinangka mengira bahwa kami ini dari leasing. Tapi langsung dibantahkan oleh ayah saya yang menjadi korban penembakan itu membantah bahwa kita itu pemilik rental langsung, dan membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, SNK dan kunci serep pun kita sudah bawa, kita siapkan. Lalu dari Polsek Cinangka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri, saya AKP Asep Iwan Kurniawan SH selaku Kapolsek Cinangka, Polres Cilegon, Polda Banten, mewakili Kapolres Cilegon, Polda Banten, meluruskan berita yang viral terkait dengan dugaan adanya penolakan permintaan atau permohonan pendampingan masyarakat yang ingin melakukan penarikan 1 unit kendaraan di Polsek Cinangka, Polres Cilegon. Yang pertama, saya turut prihatin atas kejadian yang terjadi di kilometer 54. Adanya korban di sana. Nah, perlu juga saya jelaskan bahwa Polsek Cinangka pada tanggal 2 Januari 2025 sekira jam 3.00 WIB kedatangan 1 unit mobil minibus yang berisikan kurang lebih 6-7 orang pria dewasa, yang saat itu ketika dikonfirmasi yang bersangkutan menyatakan bahwa itu dari leasing, sementara kawannya lagi menyatakan bahwa itu dari rental. Bermaksud untuk meminta pendampingan untuk melakukan penarikan 1 unit kendaraan mobil di Cinangka.
Menurut keterangan dari yang bersangkutan bahwa pada saat itu mobil itu sempat diikutin dari Paneglang muter sampai ke arah Cilegon sehingga melintaslah di wilayah kita. Namun pada saat yang bersangkutan meminta untuk pendampingan dari personel kita, ya tentunya personel kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Ya. Kenapa kita mintakan dokumen itu? Itu adalah sebagai dasar tindakan kepolisian untuk kita menghindari atau meminimalisir adanya pelanggaran hukum. Jangan sampai terkesan bahwa nanti ketika anggota Polri ikut di situ, nah ini tidak jelas apakah di mana posisi sebagai anggota Polri untuk penugasan dalam hal penarikan mobil tersebut. Nah, namun demikian, Polsek Cinangka berupaya keras semaksimal mungkin melayani masyarakat. Tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan penolakan terhadap permintaan atau permohonan dari siapapun yang meminta pendampingan. Namun kami juga tidak mau melanggar aturan atau melanggar hukum karena ini berkenaan dengan upaya paksa. Ya. Jadi saat itu ditawarkan oleh anggota kita untuk kepada yang bersangkutan untuk membuat laporan polisi sebagai dasar untuk melaksanakan penarikan mobil tersebut. Namun demikian, saat itu yang bersangkutan tergesa-gesa sehingga akhirnya lanjut keluar lagi dari Polsek Cinangka untuk melanjutkan perjalanan. Seperti itu yang perlu saya sampaikan, bahwa sekali lagi tidak ada penolakan pendampingan atau tidak ada penolakan permohonan pendampingan dari yang bersangkutan. Yang ada adalah permintaan dokumen ataupun kejelasan permasalahannya supaya tergambar jika nanti tindakan kepolisian yang akan dilakukan oleh anggota kita tidak menyalahi aturan, tidak melanggar hukum, dan meminimalisir atau mengantisipasi adanya korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.